jumpa Bapak Ibu, ketemu lagi dengan saya Ana dari BKD Provinsi NTT. Kembali lagi, hari ini kita mendiskusikan tentang cara menginputkan realisasi tugas tambahan kreativitas serta perilaku. Oke, seperti biasa silakan masukkan NIP dan password Anda dan klik login di aplikasi PPK online tentu saja. Oke, pada tampilan ini silakan klik menu prestasi kerja. Oke, lalu silakan klik realisasi tugas tambahan. Oke, ini realisasi tugas tambahan. Kita sudah generate dan kita tinggal melaporkan saja ya. Nah, untuk pelaporan ini Bapak Ibu, alurnya itu setelah Bapak Ibu melaporkan realisasi SKP bulanan ya, setiap bulannya itu setelah Bapak Ibu membuat SKP di Januari terakhir, setelah generate juga, lalu di bulan Februari Bapak Ibu wajib melaporkan apa yang Bapak Ibu targetkan ya, melaporkan realisasi SKP-nya, juga termasuk realisasi dari tugas tambahan dan kreativitas serta perilaku bulanan. Gitu ya. Itu setiap bulan yang Bapak Ibu harus laporkan, itu maksimal itu tanggal 10 ya. Itu kesepakatan awal, nanti kita akan lihat sesuai peraturannya itu bagaimana. Oke, silakan klik untuk pelaporan realisasi tugas tambahan kreativitas bulanan, klik di tugas tambahan kreativitas bulanan. Oke, misalnya saya ingin menginputkan di Januari. Oke, klik saja Januari, lalu klik di nama kegiatan ini realisasi bulan 01, klik di sana satu kali. Nah, akan muncul tampilan begini. Silakan klik realisasi siap diisikan. Yang ini. Oke, kalau sudah, klik edit. Nah, silakan mulai mengisikan realisasi tugas tambahan dan kreativitas untuk Januari. Diingat-ingat, untuk bulan Januari Bapak Ibu lapornya di Februari, ya. Nah, ini tidak usah diubah, saran saya dilanjutkan langsung saja ke bawah di menu realisasi tugas tambahan. Pada jumlah tugas tambahan ini silakan diisi ya. Dan di aplikasi Bapak Ibu seperti Bapak Ibu lihat, ini adalah syarat dari tugas tambahan ya. Kita sebelum membahas tentang penginputan, ini Bapak Ibu perhatikan syarat dari tugas tambahan. Pertama, di luar target atau tupoksi. Artinya bahwa apa yang akan Bapak Ibu inputkan ini yang belum pernah Bapak Ibu inputkan di sini, di sasaran kerja pegawai, di luar yang Bapak Ibu targetkan ya, di luar tupoksi. Dalam arti apabila Bapak Ibu bekerja di subbidang A membantu pelaksanaan tugas subbidang B, nah itu yang dinamakan tugas tambahan gitu ya. Jadi apabila Bapak Ibu sudah melaksanakan tugas Bapak Ibu di subbidang Bapak Ibu, meskipun tidak sesuai dengan pembagian tugas yang diberikan atasan, tapi Bapak Ibu membantu teman Bapak Ibu untuk melaksanakan tupoksi yang di subbidang Bapak Ibu, yaitu tidak lagi disebut sebagai tugas tambahan. Pokoknya dia lintas sektoral gitu ya, lintas subbidang kah, lintas bidang kah, bahkan lintas perangkat daerah, itu dinamakan tugas tambahan. Syarat kedua, setelah syarat satu terpenuhi, syarat kedua itu ada SK-nya Bapak Ibu, ada surat perintahnya itu ya. Karena apa? Itu adalah bukti. Nanti Bapak Ibu harus lampirkan ketika Bapak Ibu melaporkan itu. Nah, ini ada pilihan pelaporannya nih. Dokumen yang mendukung tugas tambahan yang diberikan pada Bapak Ibu atau yang Bapak Ibu lakukan. Itu ada perintah resmi dari pimpinan ya, ada SK-nya. Setelah syarat kedua terpenuhi, ada syarat ketiganya, yaitu berkelanjutan minimal 1 bulan. Nah, ini
Kalau kerjaan Bapak Ibu itu membantu teman tadi, membantu subbidang lain, tapi hanya cuma 1 minggu, yaitu nggak dianggap sebagai tugas tambahan, tapi itu kategorinya melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan, melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tertulis, gitu ya. Itu harus berkelanjutan dalam 1 bulan. Misalnya Bapak Ibu membantu bidang lain dalam tim atau kepanitiaan kegiatan mereka, misalnya membantu tim 17 Agustus Biro Umum gitu misalnya. Dan Bapak Ibu ada nama di situ, ada SK-nya, itu boleh dilampirkan sebagai tugas tambahan. Pokoknya yang selain itu tidak boleh dikategorikan sebagai tugas tambahan, gitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah ini misalnya saya punya 1 tugas tambahan di Januari kemarin, itu menjadi tim panitia seleksi JPT. JPT itu jabatan pimpinan tinggi Bapak Ibu, itu setara eselon 2 atau eselon 1. Ruang lingkupnya silakan dipilih. Kalau SK-nya kepala OPD ya boleh diisi kepala OPD, gubernur ya gubernur, presiden ya presiden. Dipilih salah satu sesuai dengan kategorinya. Lalu lampirkan SK-nya. Bapak Ibu sudah scan dalam bentuk PDF atau JPG. Bapak Ibu harus wajib melampirkan. Misalnya contohnya ini ya, select. Nah, kita pilih salah satu dokumen misalnya, atau gambar gitu ya. Apa gitulah. Nah, dimasukkan di situ. Sudah, itu untuk tugas tambahan. Kemudian untuk kreativitas juga perlu diisi kalau ada Bapak Ibu ya. Nah ini syaratnya kreativitas, menemukan sesuatu yang baru sesuai tupoksi, diakui minimal oleh eselon 2 gitu. Jadi misalnya Bapak Ibu di Dinas Pertanian ini menemukan alat pengolahan perontok padi berbasis berbasis aplikasi gitu, tinggal pencet dia langsung ini, misalnya pakai HP gitu kan ya. Itu belum pernah dibuat oleh orang lain. Nah, dan itu diakui oleh kepala OPD-nya minimal, atau bisa juga gubernur atau presiden. Nah, untuk penilaian ini itu berbeda tarafnya ya Bapak Ibu ya. Untuk kepala OPD itu nilainya 3, gubernur nilainya 6, presiden nilainya 12 gitu Bapak Ibu. Nah semua ini harus ada surat pengakuan. Tanpa pengakuan ini tidak bisa dianggap sebagai kreativitas gitu atau inovasi, dan itu harus tupoksi. Ingat kembali, harus tupoksi dan sesuatu yang baru. Oke. Nah, kembali kami terangkan sedikit tentang tugas tambahan. Mungkin Bapak Ibu sudah mendengar dari video lain atau membaca aturan tentang penilaian prestasi kerja. Sedikit kami sampaikan di sini bahwa untuk penilaian tugas tambahan ini di luar SKP dan perilaku Bapak Ibu. Nah, nilai tugas tambahan ini jika Bapak Ibu memiliki range antara 1 sampai 3 tugas tambahan dalam 1 tahun, nilai Bapak Ibu tuh maksimal 1. Kalau tugas tambahan Bapak Ibu itu 4 sampai 6, nilainya 2. Kalau tugas tambahannya 7 sampai 9, nilainya 3, dan itu maksimal. Ya, apabila Bapak Ibu mempunyai 50 sekalipun tugas tambahan, maka nilai tugas tambahannya itu maksimal adalah 3.
Hal ini kenapa diatur seperti itu? Karena untuk mencegah seseorang itu melakukan lebih banyak tugas tambahannya daripada tugas utamanya Bapak Ibu ya, gitu. Oke, untuk tugas tambahan. Untuk kreativitas tadi sudah disebutkan. Sekali lagi, kepala OPD itu 3, gubernur 6, presiden 12. Jadi kemungkinan jika Bapak Ibu sangat rajin, nilainya bisa 115 gitu Bapak Ibu. Oke. Kalau ndak ada ya jangan mengaku-mengaku ada, kasarnya begitulah Bapak Ibu. Kalau ndak ada ndak usah diisi, ndak apa-apa, 0 saja. Tapi ini harus diisi walaupun 0 gitu kan ya. Kalau ada misalnya 1 ya, saya membuat aplikasi tupoksi saya ini, saya sebagai perangkat komputer membuat aplikasi sistem informasi kompetensi manajerial misalnya. Nah, gitu. Silakan dilampirkan surat pengakuan dari pejabat yang ini, salah satunya sama seperti tadi. Nah, dipilih lagi. Oke. Kalau sudah, silakan diajukan. Ini jangan lupa diklik tupoksi ini ruang lingkupnya seperti itu, lalu ajukan ke atasan. Oke, kalau sudah klik OK, konfirmasi ya. Baik, selesai tugas saya untuk melaporkan tugas tambahan dan kreativitas yang saya lakukan di Januari. Maka status dari tugas tambahan kreativitas saya itu sekarang sudah menjadi statusnya sudah di atasan untuk dinilai. Sampai di sini dulu. Saya harus akhiri dan sampai ketemu di sesi berikutnya. Jangan lupa logout. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian.